Halo badminton lovers dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Jumpa lagi dengan kami di Kindo Sport. Oke, jangan lupa add IG kami ya, follow IG kami dan subscribe YouTube channel ini. Kali ini kita akan, ini singkat aja. Jadi raket ini adalah raket Yonex Astroctor 8500. Sebenarnya udah pernah saya review panjang ya. Nanti mungkin videonya bisa saya share di deskripsi sehingga teman-teman bisa buka dari link itu ya. Ini kita akan review singkat aja karena pengen nunjukin raket ini ditarik maksimum gitu ya kira-kira ya. Jadi secara singkat ini adalah raket Yonex Astroctor yang made in Jepang ya. Jadi made in Jepang yang termasuk kategori murah, termurahnya Jepang Yonex itu ya salah satunya ini gitu ya. Harganya di bawah 1 juta ya. Ini ada keterangannya made in Jepang gitu ya. Rata-rata Yonex made in Jepang itu 1,5 juta ke atas, bahkan yang high end-nya itu 2,5 juta sampai bahkan kalau kodenya JP bisa sampai 3 juta ke atas ya. Ini versi terjangkaunya Yonex made in Jepang. Rata-rata kalau sejuta itu biasanya dapat yang Yonex Taiwan, tapi Astroctor 8500 ini kita bisa dapatkan di harga kurang dari sejuta, kurang dikit lah ya. Ya sama senar mungkin sekitar sejutaan. Ya, ini hadir dengan 3 varian warna. Ini salah satu warnanya hitam merah ya, seperti ini ya. Warna lain ada hitam dan biru, jadi kombinasi hitam biru dan hitam orange gitu ya. Ini warna merahnya, merah itu berarti cenderung lebih berani ya, berarti ya, lebih oke lah gitu. Kalau orange lebih agak berwarna, kalau biru mungkin lebih soft atau lebih apa ya, biru itu ya, lebih laki lah ya. Tapi kalau merah itu berani mungkin ya. Oke, jadi raket ini speknya 4U sekitar ya mungkin 88 sampai 84 85 gram ya. Plus minus lah segituan lah ya 4U. Jadi kategori yang sedang. Kemudian balance point-nya ini head heavy ya. Ini ada keterangannya head heavy. Artinya ini kalau secara spek dia sekitar 295 mm head heavy-nya. Panjang raketnya juga 675, ini 10 meter longer, jadi lebih panjang ya, dari ujung ke ujung 675 mili atau 67 sentian lah kira-kira setengah. Kemudian stiffness-nya ini adalah raket yang medium ya, flag-nya ini medium. Oke, jadi beratnya sedang, kemudian medium, agak head heavy gitu ya. Kemudian yang paling istimewa tentu ini adalah made in Jepang, Yonex. Nah, oke ya, seperti itu. Jadi raket ini ya buat lebih agak sedikit mengarah ke antara all around sama menyerang lah ya. Situlah tengah-tengah gitulah. Tapi ini raket yang salah satu raket yang oke. Maksimum tensinya di 28 lbs. Duh, sayangnya ketutupan ya. Ini 28 lbs maksimum tensionnya. Terus hal-hal lain ini shaftnya slim, kemudian ini nanoscience ya, fiturnya ya, atau bahannya mungkin ya, dari frame-nya atau shaft-nya ini full grafit ya. Bahannya ya, mungkin belum high modul grafit ya, tapi full grafit. Kemudian apalagi ya, nah ini ada tulisannya 28 lbs. Tadi mau nunjukin yang di sisi kon, tapi di sini ada. Kemudian frame-nya isometrik ya, ini singkat-singkat aja. Kemudian ya itu sih. Secara fitur nggak banyak sih, memang karena memang made in Jepang yang low budget ya. Jadi fiturnya nggak banyak. Paling ini aja, konnya ini ini panjang ya, sebenarnya ini agak panjang. Namanya CS Cap. Jadi di sini lebih panjang melebar ininya. Kayak Astro 9 sepertinya yang saya review juga pernah ada CS Cap. Kemudian nah ini bawahnya tentu made in Jepang. Keren ya, ini Yonex Jepang sejutaan kira-kira. Ini original ya, ada kotaknya. Di sini tentu ada hologram Yonex juga. Ya, ini serial code-nya nggak kelihatan ya. Sepertinya ini SP. Ini 280 sekian. Ya, oke ya, raket ini salah satu yang memang recommended kalau teman-teman nyari made in Jepang Yonex yang harganya paling terjangkau ya, salah satunya ini. Selain ini ada Astroctor berapa ya? 9100 kalau nggak salah, ada lagi saya lupa karena Astroctor ini macam-macam ya belakangnya. Tapi made in Jepang ya, rata-rata made in Jepang. Ini salah satu yang warnanya menurut saya paling oke sih. Sebenarnya saya ada mungkin di video lain akan saya jelaskan Astrok yang 9100 ya. Oke, saya sering nyenar raket seperti ini dan beberapa maximum tension ya. Ini kita pasang maximum tension juga
di 28 lbs menggunakan senarnya ini mintanya leaning number one boost 0,66 mili ya. Jadi senar yang ini repulsionnya tinggi ya, repulsion powernya tinggi, heating soundnya tinggi, shock absorptionnya juga oke, dan durability-nya juga cukup baik, dan kontrolnya juga cukup baik. Jadi memang kalau dari chart ini, senar ini cenderung cukup baik ya dari chartnya ya, nggak ada yang jelek ya, bahkan durability-nya pun juga baik. Oke, ya ini beberapa deskripsinya ya, bisa kalian, ini saya perlihatkan detail, kalau mau baca bisa di pause kemudian dibaca. Pernah saya review juga, ada di video lainnya. Mungkin nggak usah panjang-panjang ya kali ini ya. Oke, ini ada barcode-nya ya atau QR-nya ya, buat scan keasliannya bisa di cek di leading.com. Oke ya, kemudian nggak berlama-lama, jadi oh ya satu lagi, ini memang harganya terjangkau ya. Mungkin ini salah satu senar high end dari Li-Ning tapi harganya terjangkau. Beda dengan misalkan Yonex, high end-nya kan lumayan ya, harganya memang tinggi gitu ya. Ini di bawah high end-nya Yonex, meskipun sama-sama kategori senar yang kalau di Li-Ning ini termasuk high end gitu. Harganya mungkin sama senar sekitar 100-an ya. Kalau Yonex biasanya di atas 100 yang high end-nya. Jadi bisa jadi alternatif teman-teman. Tapi memang ini ya, kembali lagi senar itu cocok-cocokan, beda tangan, beda rasa ya. Jadi Li-Ning ini seperti ini. Saya sih cenderung, kalau saya pribadi ya, saya pribadi lebih cocok senar Yonex, terutama yang BG66 Ultimax. Saya belum pernah pakai senar seperti ini, tapi pernah coba dan sepertinya feel-nya memang saya pribadi masih lebih cocok Yonex sih ya. Tapi kembali lagi, beda tangan, beda rasa. Persepsi masing-masing bisa beda, feeling saya juga bisa berbeda dengan teman-teman, jadi nggak usah terlalu terpaku, karena nggak ada senar yang paling baik, itu nggak ada, tapi yang adanya yang paling cocok ya. Teman-teman cari senar untuk masing-masing cocoknya apa. Banyak aspek yang bisa dipertimbangkan, mulai dari harganya, mulai dari feel-nya, atau mulai dari tingkat keawetannya ya. Ini bisa jadi referensi atau masukan dalam memilih senar gitu kira-kira. Oke, ini kita akan dengarkan ya. Ini adalah raket Yonex Astroctor 8500 made in Jepang. Menggunakan senar Li-Ning number one boost seperti ini, tensinya di 28 lbs. Akan kita dengarkan hitting sound-nya. Sampai jatuh kameranya. Sorry ya guys. Ini tripodnya agak kurang oke ya. Oke ya, kita dengarkan lagi ya. Ya, hitting sound-nya kira-kira seperti itu ya. Ya, sesuai dengan harga lah. Kalau ekspektasi saya harusnya ini ya. Ya, ini sesuai harga gitu. Silakan, banyak yang cocok dengan senar Li-Ning juga kok. Jadi nggak usah khawatir. Silakan dicoba aja. Tapi ini salah satu senar yang cukup enak dari Li-Ning juga. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasinya bermanfaat. Kita akan coba di lain kesempatan. Terima kasih.